Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Kita akan lanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz 30, tafsir juz 30, juz amma. Dan pembahasan kita sudah sampai di surat yang berikutnya setelah sebelumnya kita telah bahas surat Al-Fajr. Berikutnya urutannya adalah suratul Balad. Ya, surah Al-Balad. Al-Balad lughatan secara bahasa atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa bermakna negeri ataupun sebuah wilayah, daerah, ya, atau umumnya negeri. Baik. Kita akan bacakan di sini sebagaimana biasanya dan akan kita terangkan secara ringkas makna kalimat per kalimat, kata per kata, ya, kalimatun yakni kata per kata dari sisi bahasa Arabnya, ataupun sedikit nanti kita sampaikan i'rabnya untuk memudahkan kita memahami Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih wahyunya dengan bahasa Arab sebagai bahasa wahyunya, sebagai bahasa Al-Qur'an, agar lebih mudah kita memahami, ya, agar kita lebih mudah memahaminya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah Ta'ala di surat Yusuf, ya, awal-awal surat Yusuf. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bacaan berbahasa Arab agar kalian mampu memahaminya. La'allakum ta'qilun. Karena itu para ulama ketika memberikan i'rab, ya, kedudukan kalimat per kalimat ada dalam bahasa Arab seperti itu, tujuannya untuk memudahkan kita memahami tafsir makna dari firman Allah Ta'ala tersebut dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Baik, kita bacakan suratul Balad. Sebagaimana biasanya di awal setiap surat-surat Al-Qur'an akan dimulai dengan Al-Basmalah. Ya, bukan tasmiyah. Kalau tasmiyah sekedar bismillah, itu tasmiyah. Kalau basmalah, tubasmil, ya, dari fi'il basmalah fa'lala, tubasmil. Berarti yang diinginkan adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada setiap awal surat maka dengan bacaan Al-Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal baladi, la uqsimu bihadzal baladi, aku bersumpah demi negeri ini. Aqsama yuqsimu artinya aku bersumpah. Uqsimu itu fi'il mudhari'. Ya, dia fi'il mudhari' dengan fa'ilnya mustatir, dhamir mustatir, takdiruhu ana. Aku bersumpah, ada ana di situ tersembunyi, di dalamnya itu ada dhamir yang tersembunyi. Apa takdirnya kalau dimunculkan? Ana. Uqsimu bihadzal baladi, aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini sudah kita jelaskan bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan nama makhluk yang Ia ciptakan sendiri. Yang tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Dia itu haknya. Maka Allah Taala mengatakan, saya bersumpah, aku bersumpah demi negeri ini. Nah, kalau begitu apa la-nya di sini? Ya, padahal kan bahasa Arabnya uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini. Apa la-nya di sini? Para ulama berbeda memberikan jawaban ataupun keterangan tentang la-nya di sini. Dan ini akan kita dapati di beberapa tempat seperti la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Fala uqsimu bil masyariqi wal magharibi. Apa la-nya di sini? Huruf la-nya itu. Sementara kan yang dimaksud aku bersumpah dengan fi'il mudhari' tadi. Aqsama yuqsimu, dengan fi'il mudhari' marfu' bi dhammah wa lam yattasil fi akhirih syai' wa huwa sahihul akhir. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu ana. Nah, para ulama mengatakan la-nya di sini ada beberapa jawaban di antara para ulama, terutama dari ulama ahli lughah ataupun ahli nahwi. Mereka mengatakan la-nya ini adalah la silah zaidah atau la zaidah, la tambahan. Dan mengatakan la penyambung, silah. La-nya di sini adalah silah. Mengatakan silah ataupun zaidah, tambahan. Dengan konsekuensi begini, kalau sekiranya ini la tambahan berarti dia sebagai silah, penyambung kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya yang terbuang, mahdzuf, itu istilah dalam bahasa Arab ya. Kaidah bahasa Arab ada istilahnya mahdzuf. Ada kalimat, ada jumlah yang terbuang yang tidak ditampakkan, kemudian disebutkan la, bukan, aku bersumpah, begitu ya. Ini sudah biasa di kalangan Arab. Nanti mungkin dijelaskan oleh beliau sini. Tapi intinya begitu. La-nya di situ adalah la penyambung untuk kalimat sebelumnya, sehingga dia ditambahkan. Nah, sebagian ulama bahasa ataupun ulama lughat mengatakan la-nya ini la zaidah, la tambahan. Ketika dia la tambahan, maka i'rab wa anta hillun bihadzal balad. Ketika la-nya itu dianggap sebagai la zaidah atau la silah, maka kalimat wa anta hillun, dan kamu halal, boleh, itu makna hil di sini. Maknanya banyak. Kalimat wa anta hillun bihadzal balad, maka dia merupakan jumlah i'tiradiyah. Apalagi itu jumlah i'tiradiyah itu semisal antum mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Subhanahu wa taala itu namanya jumlah i'tiradiyah. Radhiyallahu anhum, rahimahullah, hafizahullah. Itu jumlah yang terpisah namanya, jumlah sendiri dimasukkan. Nah, wa anta hillun bihadzal balad, kata mereka ini namanya jumlah i'tiradiyah ketika la-nya ini la tambahan saja. Istilah pengenalan aja lah ya. Nah, ditambah dalam antum berarti harus belajar lagi bahasa Arabnya. Ada yang mengatakan la-nya ini, itu sebagian pendapat. Ada yang mengatakan la-nya di sini bukan la zaidah tapi la nafiyah. Ya. La nafiyah, la uqsimu bihadzal balad. Berarti apa? Aku tidak akan bersumpah dengan nama negeri ini. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini. La uqsimu bihadzal balad. Kalau la-nya ini nafiyah, dan ada para ulama mengatakan la-nya ini la nafi, penafian. Aku tidak akan bersumpah, takkan bersumpah dengan negeri ini. Maka kalimat berikutnya wa anta hillum bihadzal balad itu sebagai jumlah haliyah, sebagai jumlah hal, keadaan. Aku tak akan bersumpah dengan nama negeri ini sementara engkau dalam keadaan bermukim di negeri itu. Aku tak akan bersumpah dengan nama negeri itu, ya, sementara engkau tinggal di negeri tersebut, ya Muhammad. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat arah tafsirannya, itu sebatas i'rabnya. Nah, makanya penting
untuk mengetahui kedudukan dari masing-masing kalimat dalam bahasa Arab, karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan itu baru nanti mudah kita menuju tafsirnya. Taib, itu dia. Jelas ya? Bihadal balad, bihada ini isyarah, isim isyarah fi mahalli jarrin karena ada huruf jar. Al-baladi dia badal. Nah, istilah badal nanti saya jelaskan ya, di badal ya, pengganti dari hadza. Wa anta hillun bihadal balad udah kita jelaskan tadi, bisa jumlah i'tiradiyah, mubtada, anta mubtada, hillun khobar, bisa jadi dia jumlah haliyah, merupakan hal, keterangan. Wawnya itu waw hal. Taib. Kemudian langsung walidin. Wawnya itu waw penyambung, atof. Walidin, kenapa dibaca kasrah walidin? Ada yang tahu? Kok dibaca kasrah walidin? Kenapa enggak walidun? Apa arti walid? Apa arti walid? Apa arti walidani, walidaini? Walidayya, kan begitu doa antum. Allahumma ighfirli ya. Walidayya wa li walidayya. Wa li walidayya, li-nya itu lam tamlik itu ya, wa li walidayya. Apa arti walid? Walidah, walid itu bapak, walidatun mama. Ya. Masa bahasa Arab bapak sama mama aja enggak tahu. Abun, kan gitu, abi, ummi. Bahasa lainnya itu walidun, walid itu bapak, walidatun ibu, walidayya kedua ibu bapak saya gitu. Wa walidin. Kenapa kasrah? Ada yang tahu? Atau kemana? Ke balad yang mana? Ada dua balad. Wa anta atau uksimu? Tidak mungkin. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri ini dan engkau tinggal bapakmu, enggak mungkin. Berarti kemana? Ke uksimu. Aku bersumpah demi negeri ini dan aku bersumpah demi para bapak, dan apa yang telah lahir dari bapak itu terlahir anak-anak. Kalau dalam terjemahan antum lihat ya, demi bapak dan anak. Wa ma walad, ma-nya itu bermakna man, isim mausul. Ya, dan apa yang telah lahir. Jadi Allah Taala bersumpah demi bapak, dan nanti ditafsirkan, nanti antum akan lihat di sini. Walid di sini siapa yang dimaksud? Apakah Adam, Ibrahim, apa Nabi Muhammad ya beserta zuriyahnya? Walad itu apa yang terlahir dari mereka. Karena apa yang terlahir itu dinasabkan kemana? Ke bapak atau ke ibu? Ke bapak atau ke ibu? Antum nasabnya kemana? Bapak atau ibu? Anak ke bapak ya. Wa walid wa ma walada, dan demi bapak serta anak. Allah bersumpah ini demi bapak dan anak. Adih jelas? Ya, wa ma-nya itu isim mausul seperti makna alladzi ya. Wa walidin walladzi walada. Ah gitu, seperti itu dia. Wa ma walada. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Laqad ini sudah masyhur, lamnya lam sumpah, lam qasam yang bersambung dengan qad. Qad ini masuk di fi'il madhi yang bermakna sungguh, sungguh gitu ya, sungguh-sungguh, atau dalam istilahnya sering disebut dengan harfu tahqiq, huruf untuk membuktikan gitu ya, sungguh, nah, gitu ya. Lamnya itu lam sumpah. Khalaqna dari khalaqa, fi'il madhi mabni 'ala sukun, muttasilun bi dhamir rafa'na, na-nya di situ khalaqna, na-nya di situ fi mahalli raf'in fa'il ya, sebagai pelaku. Khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insana, maf'ul bih sebagai objeknya, mansubun bil fathah. Sungguh kami telah menciptakan insan fi kabadin, dalam kondisi kabad. Ya, nanti akan dijelaskan juga mungkin makna kabad di sini. Oh tidak ada. Oh ini kabad, yaitu kesulitan ya, masyaqqah. Kabadin, mukabadah.
kami telah menciptakan insan itu dalam kondisi sulit, ya, masyaqqah, ana, ta'ib, capek. Itu, manusia itu capek, lelah. Nah, gitu ya. Terus kemudian ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. A-nya itu isim istifham. A anta, sama seperti sebelumnya ya. Ya, a yahsabu, yahsabu itu kepisah sama a sebenarnya. A itu huruf isim untuk tanya ya. Yahsabu, apakah dia mengira? Dhamirnya ini kembali kepada insan. Yahsabu itu kan fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' marfu' bi dhammah wa lam yattasil fi akhir syai' huwa sahihul akhir. Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke insan. Jadi apakah insan tadi mengira alla yaqdiru alaihi ahad? Apa an-nya di situ? Itu an sama lan beda-beda ya. An itu huruf apa? Masa an masuk ke lan lagi? Lan huruf masdar juga. An, lan itu dua-dua itu huruf nasab. Apa an-nya itu? Ada yang tahu an-nya itu apa? Itu huruf yang mukhaffafah, huruf yang diringankan. Aslinya annahu. Tidak ada an sambung sama lan, an nasab, lan nasab, itu tidak ketemu begitu. An-nya itu annahu. Hu-nya kembali ke insan. Ayahsabu annahu, apakah si insan tadi menyangka bahwa dia annahu la yaqdiru alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Nah gitu. Itu kita kalau tahu i'rabnya, kita tahu makna aslinya. Apakah insan itu menyangka bahwa tidak ada ahadun, tidak ada seorang pun yaqdir, qadir. Tidak ada seorang pun yang mampu terhadap dirinya, alaihi. Hi-nya itu kembali ke insan lagi. Gitu. Paham? Itu aslinya ada annahu tapi diringankan supaya enak dibaca. Karena berat dia. Ayahsabu annahu la yaqdiru alaihi ahadun. Jadi ayahsabu allai langsung. Allai yaqdiru alaihi ahad. Fahimtum? Paham? Nah, nanti enak antum jelaskannya itu. An apa itu? Itu an mukhaffafah, itu diringankan. Aslinya apa? Annahu. Hu-nya kembali kemana? Ke insan. Baik, apakah insan itu menyangka bahwa la yaqdiru alaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu terhadapnya? Apakah seperti itu? Ini namanya istifham tahdidi atau istifham inkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Ya, bertanya tapi untuk mengingkari. Apakah manusia itu menyangka, insan itu menyangka tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Ya tidak mungkin, tidak ada yang berkuasa. Ada yang berkuasa atas insan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yaqulu, yakni insan. Insan itu berkata, yaqul, ya, fi'il mudhari', fa'ilnya itu mustatir, takdiruhu huwa, yaitu insan. Insan itu berkata, apa kata insan? Apa kata manusia? Ahlaktu malan lubadan. Apa makna ahlaka? Membinasakan. Aku telah membinasakan. Tu itu kata ganti dari ana, ya. Tu bersambung dengan fi'il madhi. Ahlaktu, aku telah membinasakan harta yang banyak sekali. Ini perkataan insan. Ahlaktu malan lubadan, yakni katsiran. Lubadan itu artinya ya banyak, semakna dengan banyak. Ayahsabu allam yarahu ahadun. Ini sama seperti yang di atas. Apakah insan itu mengira annahu, bahwasanya dia lam yarahu ahadun, tidak ada satu pun yang melihatnya. Apakah insan menyangka begitu? Ya tidaklah. Seharusnya seorang insan menyangka bahwa ada yang melihatnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu atas dirinya. Siapa? Allah. Nah, ini namanya istifham inkari, tahdidi. Ada istilahnya juga untuk menghardik, bertanya tapi untuk menegur insan.
Ya, apakah kau kira enggak ada yang berkuasa atasmu, tidak ada yang memperhatikan dan melihatmu? Iya, enggak ada katanya. Wah, kacau ini ya. Kok enggak ada? Terus siapa Rabbmu kalau seperti itu? Baik. Ada yang berkuasa atas insan dan ada yang terus memperhatikan dan melihatnya. Ada yang terus melihat kita. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, maha hidup, terus melihat kita. Sementara kita tak mampu melihat terus. Mampu enggak kita melek terus matanya? Enggak bisa. Ya. Lagi belajar aja kadang ngantuk. Tidak mampu, kita tidak kuat. Berarti kita ini lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala la sinah wala naum. Enggak ngantuk dan tidak tidur, dia terus melihat kita. Nah, itu dia. Allah tanya, "Ayahsabu annahu lam yarahu ahad?" Apakah insan itu mengira bahwasanya enggak ada seorang pun yang mampu melihatnya terus? Ya, ini sungguh dugaan yang tidak tepat. Karena sebenarnya seorang hamba, seorang insan yang beriman meyakini ada yang terus melihatnya. Ya. Ketika dia tidur ada terus yang melihat dia tidur, yang menjaga dia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dia. Dia dalam keadaan tidak sanggup lagi matanya tertidur, Allah tetap melihat dia, jagain dia tidur. Coba baiknya Allah itu. Ya, kita senang enggak kalau kita teringat waktu kecil di samping kita itu ada atau ayah ibu kita, ketika kita terbangun ternyata dia lagi jagain kita, ya kan? Senang atau tidak? Senang ya seorang anak seperti itu. Bapakku jagain, ibuku jagain, terbangun kita ada dia di samping kita. Itu masih makhluk yang jagain kita lagi tidur. Lalu gimana Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang jagain kita seumur hidup tidur? Seumur hidup kan tiap hari kita tidur kan? Dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Diperhatiin kita. Ya. Sehingga enggak masuk itu binatang-binatang ke telinga. Iya kan? Itu kan karena dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah lepaskan penjagaan itu, kelabang, kalajengking masuk, ulat apa gitu semuanya masuk ke telinga Anda, masuk ke hidung, ya. Apalagi kita tidurnya mangap kan gitu kan, masuk ke dalam. Itu kan jarang kejadian seperti itu, walaupun ada, tapi umumnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan lahu yakni lil insan. Naj'al yakni nahnu. Mustatir takdiruhu nahnu ya. A-nya juga nih pertanyaan isim istifham ya. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan bagi insan itu dua mata, Masya Allah. Allah Ta'ala ingatkan bahwasanya dia udah kasih kita itu dua mata. Ini nikmat ini. Allah Ta'ala ingatkan insan. Insan, kami sudah berikan kepada kamu dua mata. Yang dengan kedua mata ini kita bisa melihat. Kita bisa bayangkan, terkadang mata kita kemasukan sesuatu begitu sakitnya, sehingga kita agak sulit melihat. Ya atau tidak? Bisa kita bayangkan itu cuma sesaat saja. Lalu gimana sekiranya pandangan ini dicabut sehingga kita tidak bisa melihat, berkuranglah nikmat. Ya, sehingga tidak seperti yang normal bisa melihat. Taib. Ini kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan. Bukankah kami telah berikan kepada insan itu lidah, lisan, jadi bisa berbicara. Gimana sekiranya kita melihat ada sebagian manusia yang dia tidak bisa berbicara? Ya, maka ini nikmat. Kadang kan kita itu melihat nikmat itu hanya dari sisi harta. Ini Allah Ta'ala ingin bongkar gitu loh, ingin sadarkan kita. Ini loh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mahal. Apa itu? Lidah, lisan, bisa berbicara, bisa mencicipi mana asin, mana asam, mana pahit, mana manis. Hebat enggak itu lidah itu? Yang itu tidak bisa dilakukan hidung atau telinga, tangan ini. Oh, asin. Bisa enggak? Enggak bisa, lidah itu harus lidah. Masukkan itu, ya. Seperti itu. Masya Allah. Wasyafatain, ya. Bukankah kami telah menjadikan bagi insan dua bibir? Ya, Anda bisa melihat sebagian saudara kita ada yang bibirnya harus dioperasi kan begitu ya. Ada enggak gitu ya yang dia kena penyakit apa gitu harus dioperasi. Ini Allah Ta'ala berikan kita kedua bibir sehingga dengan dua bibir tadi kita bisa baca Quran dengan baik, bisa bicara dengan baik. Dengan dua bibir tadi itu sangat berkaitan dengan bicaranya manusia, ya atau tidak?
Gimana kalau sekiranya dua bibir itu mangap terus begini, bisa bicara enggak? Kan enggak bisa. Harus ada pertemuan dua bibir itu ketika bicara. Itu nikmat. Baik, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu an-najd. Najd, apa itu najd artinya? Secara bahasa najd itu bukan najd, memang ada penamaan tempat di sana najd gitu ya, najd. Najd itu secara bahasa bisa bermakna sebuah dataran tinggi gitu ya, sebuah dataran tinggi itu bisa. Bisa juga makna najdun itu adalah jalan. Ya, najd itu juga bisa bermakna penunjuk jalan, arah. Itu najd. Nah, itu yang dimaksud sini. Wa hadainahu an-najdain. Kami memberi petunjuk kepada insan, hu-nya itu kepada insan dengan dua jalan. Ya, kami beri petunjuk kepada insan itu ada dua jalan. Baik, kita akan bacakan sebagiannya saja dari tafsir yang disebutkan oleh penulis di sini, sebagian nanti di pertemuan berikutnya insyaallah karena cukup panjang sepertinya. 6. Kita sengaja memberikan penjelasan secara kalimat per kalimat, kata per kata atau dengan i'rab ringan tadi supaya menambah rasa senang dan cinta kita kepada bahasa yang telah Allah Ta'ala pilih untuk wahyunya, yaitu Al-Quran, supaya kita tambah senang. Ternyata di balik bahasa Arab ini bukan cuma sebatas Allah pilih gitu saja. Ternyata memang kedalaman bahasa Arab ini ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya, ya. Sehingga di situ akan kita dapatkan makna-makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau di sini, "Uzkur makna mayali", coba jelaskan makna berikut ini, hillun, kabad, lubadan, ya, kabadin, lubadan, hadainahu najdain. Apa makna hillun? Kata beliau, bariun. Hillun itu artinya bebas, terlepas. Bari itu artinya terlepas. Enggak ada urusan. Nah, itu bari namanya. Enggak kena urusan sama ini dan itu bari. Hillun, bebas. Ya, ini bariun minal ismi wal haraj. Hillun itu bermakna terbebas dari dosa dan kesalahan. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau bebas ya Muhammad. Itu anta itu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya. Maksudnya bebas engkau di negeri ini tanpa ada dosa dan tanpa ada salah ketika berbuat sesuatu ataupun berbuat ya perbuatan-perbuatan yang itu terlarang bagi yang lain, namun untukmu ya Muhammad halal. Itu maksudnya. Kamu bebas. Untuk yang lainnya tidak boleh. Ini namanya kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini menerangkan ada hal-hal yang dihalalkan bagi beliau, boleh bagi beliau, tapi terlarang bagi yang lainnya. Ada itu kekhususan. Itu tanda bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Ya, tanda bahwasanya dia utusan Allah Subhanahu wa taala. La tu'khadhu bima yu'akhadhu bihi ghairuka. Engkau tidak akan ya dihukum dengan sebab perkara yang selainmu dihukum. Kalau selainmu yang mengerjakan itu akan dihukum, tapi kalau kamu tidak. Nah, ini dia. Ini namanya ya pengkhususan gitu ya, dispensasi ya gitu ya, khusus untuk Nabi, ya khusus untuk Nabi, tapi tidak untuk selainnya. Kalau selainmu harus dikenakan hukuman, tapi kalau kamu yang berbuat maka tidak ada hukuman. Pada perkara tertentu ada seperti itu. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu boleh, tapi bagi yang lainnya itu terlarang. Dosa kalau dilakukan diancam, dihukum. Apa di antaranya? Idza hamaltal silah fiha, jika kau membawa senjata ke negeri itu. Yang dimaksud balad di sini juga nanti disebutkan adalah Makkah. Ya. Di sana tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh, haram. Namanya juga sudah tanah haram. Tapi untuk Nabi boleh, itu maksudnya. Paham? Untuk Nabi boleh. Idza hamaltal silah fiha, jika kau bawa senjata ke dalamnya. Au qatalta man tasya'u minal kuffar fiha, atau engkau membunuh siapa yang kau kehendaki dari orang-orang kafir di tanah haram itu, di tanah Mekah, boleh untukmu. Lasta bi'athimin, kau tidak akan berdosa. Nah,
Nah, ini dia, khusus bagi Nabi. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, halalud dam, bahwa makna wa antahil, bahwasanya darahmu dihalalkan oleh orang kafir di tanah haram itu. Nah, itu ada yang memaknai yang lainnya bahwa tanah itu kan tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah di sana, tidak boleh melakukan peperangan di sana, tidak boleh angkat senjata di sana, hanya saja orang kafir menghalalkan itu untukmu. Mereka menghalalkan menumpahkan darahmu ya Muhammad. Itu ada yang memaknai demikian. Wa anta hillun ya bihadal baladi. Taib. Kabat, apa itu kabat? Masyaqqah, kesusahan, anaun, kesulitan, taibun, capek. Nah, itu ya. Pokoknya semakna dengan itulah. Itu makna kabat. Ya. Nasobin, keletihan, kecapean, kesusahan, itu makna kabat. Min qaulihim, di antara perkataan mereka, kabada fulanun al-umura, kabada fulanun al-umura, si fulan sangat kesusahan mengurusi urusan-urusannya. Itu dia. Ketika seorang mengungkapkan kabada fulan al-umur, si fulan itu sangat kesusahan, kesulitan mengurusi urusan-urusannya. Kira-kira kalau antum mengurus sesuatu dalam kehidupan ini, pernah enggak mengalami kesulitan? Nah, itu namanya kabat. Ya, ngurusin susah. Ngurus KTP susah kan gitu ya, ngurus surat tanah padahal udah beli cash gitu ya. Susah enggak keluar-keluar surat tanahnya. Nah, itu kabat namanya. Walaqad khalaqnal insana fi kabat. Padahal itu hak kita, udah bayar, saya beli tanah uang saya sendiri, ngumpulkannya 10 tahun. Ya kan? Udah saya beli dengan cash, mau ngurus suratnya nunggu 10 tahun lagi. Kecuali harus dengan kesusah payahan. Nah, seperti itu. Itulah dia kabat. Itu makna kabat ya. Wa ala hadzal aktsarun, dan mayoritas para ulama menafsirkan kabat seperti itu. Wa qala al-akharun, berkata yang lainnya, innal murad bil kabat, bahwasanya yang dimaksud dengan kabat intisabul qamah. Intisabul qamah itu harus tegar gitu ya. Intisabul qamah itu sungguh insan itu kami ciptakan fi kabat, yaitu dalam keadaan harus dia tegar, harus kuat. Nah, itu dia. Ada yang memahami kabat itu memang intisabul qamah. Intisabul qamah itu ya kita harusnya gitu ya, muntasib. Kita terus muntasibul qamah. Apa itu artinya? Tegar gitu ya, jangan mudah putus asa, kena uji dikit, aduh, udah malas, jangan. Itu. Jadi itulah insan. Harusnya insan begitu, fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Lubadan artinya katsiran. Nah, ini tadi ya. Ahlaktu malan lubadan. Aku telah binasakan ya harta, sia-siakan harta dengan jumlah yang sangat banyak. Kira-kira kalau kita mau menghitung dari kita lahir, ada berapa harta yang sudah kita keluarkan? Kalau mau dirupiahkan lah, kita kan rupiah mata uangnya. Berapa rupiah dari biaya hidup yang sudah keluar untuk kita? Terserah itu mau dari mana kan, gitu, mau dari bapak, emak atau dari yang lainnya. Berapa yang sudah kita habiskan harta? Nah, banyak atau tidak? Banyak sekali. Ya, satu hari saja itu berapa sudah kita habiskan itu? Kalau dinilai dengan nominal uang misalnya rupiah, nafas itu berapa oksigen hari kan gitu ya. Itu dibayar lah, air aja bayar kan gitu. Air ya kan, makanan nafas udara bayar. Kalau dinilai itu berapa banyak biaya hidup itu yang sudah kita keluarkan. Taib. Hadainahun najdain, makna hadainahun najdain awdahna lahu tariqal khair wasyarr. Kami sudah jelaskan kepada insan mana tariqal khair, mana jalan yang baik, mana tariqas syarr, mana jalan yang buruk. Jadi jangan ada dugaan lagi, ini kan Allah memang yang menyesatkan saya. Tidak ada. Kami sudah kasih pilihan. Ini loh yang baik, ini yang buruk. Sebagaimana seorang yang sudah sempurna akalnya, baligh, akil, mumayyiz. Ya, anak yang sudah baligh kayak antum lah ini, kan sudah baligh ini ya, sudah, dan mumayyiz lah. Sebelum baligh itu namanya mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang mumayyiz itu apa? Siapa yang tahu?
Apa itu anak yang mumayyiz tapi dia belum baligh? Para ulama sering mengatakan mumayyiz, tamyiz. Nah, apa? Nah, itu umumnya sudah bisa membedakan baik dan buruk. Enaknya sudah bisa membedakan antara coklat dan tai ayam. Loh iya, anak-anak yang belum mumayyiz, tai ayam itu dipegang di masa. Lah iya belum mumayyiz dia, kan begitu kan? Tapi kalau udah mumayyiz itu dia tahu ini coklat, kan begitu kan? Ini tai ayam, ini coklat, ini tai cicak. Ya, Mrs. Ceres sama tai cicak dia beda. Ini Mrs. Ceres. Ini Ceres, ini tai cicak. Itu mumayyiz. Antum udah mumayyiz kan? Bisa enggak bedakan Ceres sama tai cicak? Nah, jangan salah makan. Kalau belum mumayyiz dia enggak bisa dia. Dia akan bingung itu. Itu namanya belum mumayyiz. Masih betul-betul dia anak-anak. Ya, sudah bisa bedakan. Nah, gitu ya. Itu dia. Akal. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan itu. Ini thariqul khair, ini thariq syarr. Ini jalan baik, ini jalan yang salah. Jalan yang buruk. Baik. Kita lihat di sini penjelasan dari penulis dengan metode soal wal jawab, tanya jawab. Ada pertanyaan, waddih al-murada biqaulihi ta'ala. Coba kau jelaskan al-murad yang dimaksud biqaulihi ta'ala. Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, la uqsimu bihadzal baladi. La uqsimu bihadzal baladi. Ada dua tadi bacanya. La-nya itu dianggap hanya tambahan untuk menyambung kalimat sebelumnya, atau la-nya itu la nafiyah. Betul-betul la uqsim, aku tak akan bersumpah, tidak akan bersumpah demi negeri ini. Makanya di sini kata beliau, apa kalau begitu maknanya? Lihat, perhatikan. Jawab, minal ulama man qala inna la raddun li syai'in qad taqaddama. Nah, ini dia. Sebagian ulama berkata bahwa la di sini ya untuk mengembalikan sesuatu kepada yang sudah lewat sebelumnya. Berarti apa? Seakan-akan dia hanya tambahan saja. Faka'annahum ankarul ba'ts. Seakan-akan mereka orang-orang kafir itu mengingkari hari berbangkit. Wa qalu fi dzalika aqawil, dan mereka mengatakan begitu banyak perkataan-perkataan tentang hari berbangkit. Fanafahallahu biqaulihi, maka Allah menafikan ucapan mereka dengan firman-Nya la. Ya, la. Bukan seperti itu, enggak begitu. Enggak seperti yang kalian ingkari tentang hari berbangkit. Kemudian Allah langsung menyambungnya, uqsimu bihadzal balad. Ya, ini sudah uruf, biasa seperti itu bahasa Arab. Misalnya dia ingkari, oh enggak, wallahi. Nah, sering gitu kan? Ya atau tidak? Begitu dia. Allah Ta'ala ingin bantah orang-orang kafir yang sebelumnya, anggaplah mereka menolak hari berbangkit. Lalu Allah mengatakan, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. La-nya itu berarti tambahan, silah zaidah untuk penyambung. Dia tambahan tapi untuk nyambung kalimat sebelumnya. Nah, itu kata beliau di sini. Ya, summa qala subhanahu uqsimu bihadzal balad. Wa minal ulama man qala, tapi ada di antara para ulama yang mengatakan innala zaidah kama fi qouli ta'ala. Nah, ini dia. Ini zaidah, kalau tadi dikembalikan kepada kalimat sebelumnya itu disebut silah. Berarti la yang pertama maksud beliau itu adalah la hanya untuk menyambung kalimat sebelumnya. Kalau la zaidah di sini benar-benar itu enggak ada fungsinya. Cuma dikasih tambahan begitu saja. Contoh kata beliau dalam surat Al-Hadid ayat 29. Li alla ya'lama ahlul kitab dan seterusnya. Kalau kita terjemahkan li alla di sini agar ahlul kitab tidak mengetahui, ya kan? Li an la ya'lam ahlul kitab. Tapi ternyata yang dimaksud di sini li ya'lam, agar ahlul kitab mengetahui. Baca lagi dalam surat Al-Hadid itu ya. Dalam surat Al-Hadid nanti antum baca situ, nanti terjemahannya lihat bahwasanya terjemahan di situ pasti akan diterjemahkan ya agar ahlul kitab mengetahui, bukan tidak mengetahui. Atau seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 12, ma mana'aka alla tasjuda
idza amartuka, apa yang menghalangimu ya iblis untuk sujud. Nah, tapi sini alla tasjuda, ada la-nya agar kau tidak sujud. La-nya itu la tambahan saja. Ya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud? Idz amartuka, ketika aku perintahkan kau sujud. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Tapi di sini kalimatnya ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menghalangimu agar kau tak sujud? Nah, ya. La-nya itu la ziyadah. Jadi ada la ziyadah. Wa kama fi qouli syair, ini sebagaimana ucapan seorang penyair. Apa ini syairnya? Tadzakartu laila fa'taratni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u. Aku teringat si Laila yang cantik jelita. Wah, ini Laila itu nama wanita ya. Ini syair. Ya, penyair syair Majnun. Laila. Syair yang tergila-gila. Tadzakartu Laila, aku teringat dengan Laila yang jelita. Fa'taratni sababatun, sehingga aku pun tertimpa kerinduan. Wa kada samimul qalbi la yataqatta, hampir-hampir urat jantungku terputus. Nah, ada la-nya. La-nya ini apa? La apa? La ziyadah. Ya, enggak mungkin hampir, kada itu kan hampir-hampir. Hampir-hampir urat jantungku enggak putus. Ya berarti enggak ada fungsinya kamu mengungkapkan kalimat sebelumnya. Tadi bilangnya tadzakartu laila fa'taratni sababa kada samimul qalbi la yataqatta. Gimana? Harusnya kada samimul qalbi yataqatta, hampir-hampir urat jantungku putus, gitu ya, saking rindunya sama istrinya si Laila. Istrinya ini ya, bukan ceweknya. Jangan pacaran kalian nanti. Oh, berarti boleh dong pacaran. Langsung ketek kalian. Taib. Wa kada samimul qalbi yataqatta. Itu dijelaskan. Maknanya la-nya itu tambahan. Hampir-hampir. Somim itu bagian hati paling dalam itu ya, somim ya. Ya kita terjemahkan tadi urat jantung lah gitu ya. Itu bahasa kita Indonesia. Enaknya begitu. Kalau ana bilang hampir-hampir lubuk hatiku terputus, gimana lubuk hati? Lubuk pakam nanti, lubuk linggau. Taib. Nah itu jadi ada la ziyadah dalam kaidah bahasa Arab, ada la itu memang sekedar untuk tambahan. Jadi jangan bingung. Ketika nanti la uqsimu bihadzal balad, ada yang mengatakan, ya antum sudah dengar, oh ini la tambahan saja. Apa sih kok la tambahan? Itu sudah ma'ruf ya. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat tambahan saja. Wa minal ulama iman qala. Nah ini kan gunanya antum belajar, jadi tahu gitu la itu apa ini ya. La uqsimu banyak itu berapa tempat. Ada di antara ulama yang berkata innala nafiyah. Ini seperti yang sebut tadi. Ada la yang menyebutkan itu adalah la nafiyah, la untuk menafikan. Wal makna la uqsimu bihadzal balad asna'a wujudika fihi wa iqamatika bihi. Nah ini dia. Aku tak akan bersumpah dengan nama negeri ini ketika engkau ada di dalamnya, ketika engkau iqamah, maksudnya mukim di dalamnya. Nah, di sana bilangnya bukan mukim ya, iqamah. Biasanya ada visa iqamah. Jelas ya, bahasa itu visa iqamah itu. Taksyirah iqamah, visa mukim. Jadi kita bilangnya apa? Izin visa untuk tinggal iqamah. Nah, itu dia. Kalau la nafiyah berarti apa? Benar-benar dia menafikan. Aku tidak akan bersumpah ya kalau engkau masih berada di dalam negeri itu. Wa anta hillun bihadzal balad la uqsim, kata Allah. Aku tak akan bersumpah. Baik. Tiga-tiganya boleh. Ya, nyambung maksudnya ke wa anta hillun bihadzal balad. Makanya di sini beliau tidak ada menyebutkan mana rojih-rojihnya. Wallahu a'lam. Artinya tidak merusak. Tiga-tiganya itu hanya sebatas pengembangan yang ketiga-tiganya bisa dibawakan ke sana. Ya, tidak ada yang lemah tapi bisa dibawakan. Wallahu a'lam. Kemudian dikit lagi, satu lagi aja ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Satu lagi ini. Waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau hil
halal, ya, jaiz, bari tadi. Li ahlil ilmi fi dzalika aqwal. Para ulama atau ahlul ilmi dalam menjelaskan ayat ini ada beberapa pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, wa huwa alladhi 'alaihi al-aktsarun, dan inilah yang paling banyak. Ya, pendapat yang paling banyak para ulama berpendapat dengan ini, bahwa annal makna, bahwasanya makna wa anta hillun, yakni wa anta halalun bihadzal balad, engkau halal di negeri ini, di Makkah, halal. Ai fil waqtil ladzi uhillat laka fihi hadhil baldah tasna'u fiha ma tasha'u min qatlin aw istihya'in. Maksudnya apa di sini kau halal di negeri ini? Yakni pada waktu yang dihalalkan untukmu di negeri ini, engkau dibolehkan berbuat apa saja yang kau kehendaki, baik itu melakukan eksekusi pembunuhan ataupun membiarkannya hidup. Istihya itu membiarkan dia hidup, atau memutuskan orang tersebut harus dibunuh. Engkau boleh ya Muhammad. Nah, gitu ya. Pada waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi maksudnya pendapat yang pertama, ada waktu yang memang dikhususkan untuk Nabi untuk melakukan hal-hal yang itu dilarang bagi yang lainnya. Makanya kata beliau, limazidi idah, untuk tambahan penjelasan, fa inna Makkah baladu haram. Makkah itu adalah negeri haram, ya, tanah haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin ayyahmila fiha silah. Tidak halal seorang pun untuk bawa senjata ke dalam tanah haram Mekah ataupun Madinah. Mekah ataupun Madinah, itu dua tanah haram. Wala yu'dadu fiha syajar. Tidak boleh dipatahkan atau dicabut pohonnya. Jadi kalau antum ke sana jangan sembarangan. Ya, jangan mencabut-cabut saja pohon di sana. Wala yunaffaru fiha saydun, hewan buruannya enggak boleh diusir. Ya, enggak boleh, hewan buruannya biarkan saja, burung merpati, burung apa ada di situ, biarkan, tidak boleh diburu dan enggak boleh pula diusirin. Walakinnaha uhillat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan minan nahar. Tapi akan tetapi hal itu dihalalkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat dari waktu siang. Ada sesaat dari waktu siang, sa'atan minan nahar. Ya'malu fiha ma yasha, beliau boleh melakukan itu di tanah haram apa yang dia kehendaki, min qatlin, dari melakukan pembunuhan, wa istihya'in, atau dibiarkan, ya, boleh beliau khusus cabut mungkin ini atau memburu ini, hewan buruan, itu dibolehkan sa'atan minan nahar, yaitu sedikit dari waktu siang. Lebih itu, ya, maka haram lagi. Nah, ini khusus untuk Nabi. Lebih dari itu haram lagi. Paham di sini? Wadih? Taib. Kama fi sahihain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari ditaklukkannya kota Makkah, direbut kembali kota Makkah, beliau bersabda, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda. Beliau berpidato ini pada waktu Fathul Mekah. Mekah kembali direbut setelah ditinggalkan. Ya kan? Kan ditinggalkan waktu itu hijrah. Tinggalkan, kemudian ke Madinah, lalu direbut kembali. Ya, direbut kembali kota Mekah pada waktu itu, dan beliau berpidato dengan pidato ini. Apa kata beliau? Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah langsung tetapkan bahwasanya Mekah itu tanah haram. Itu sudah dari awal, ya. Jadi jangan antum gugat lagi. Tidak usah antum gugat ke mahkamah tinggi juga enggak kan. Hari pertama, hari-hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, langsung Allah tetapkan sebuah wilayah di muka bumi ini, ya, yang ada di Jazirah Arab atau Saudi Arabia saat ini, ada namanya kota Makkah yang dalamnya ada Masjidil Haram. Allah Ta'ala sudah haramkan itu. Ini kata Rasul, ini pidato ketika Fathul Makkah. Yauma khalaqas samawati wal ardi fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka ketetapan itu sebagai tanah haram
dengan dasar kehormatan Allah. Wah, ini jangan rusak kehormatan Allah di sana. Jangan sampai merusak. Ingat-ingat kalau antum ke sana itu ingat hadis ini. Jangan melakukan pengrusakan dan kemaksiatan. Ya. Itu tanah haram. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillul qitalu fi. Sesungguhnya tidak halal melakukan peperangan di tanah ini li ahadin qabli, untuk seorang pun sebelumku. Dari sebelum beliau memang sudah diharamkan, tidak boleh melakukan qital, melakukan peperangan di tanah haram tersebut. Walam yahillu li illa sa'ah min nahar, dan tidak dihalalkan untukku juga hal tersebut kecuali ada satu waktu di waktu siang. Ini dia. Paham? Ini dia. Para ulama membawakan hadis ini, sabda beliau kepada ayat ini tadi. Wa anta hillun bihadzal balad. Anta halal ya Muhammad untuk melakukan hal yang terlarang, tapi itu pun terbatas sa'atan minan nahar, sesaat saja di waktu siang. Jadi ada batasannya juga. Ya, ada batasannya, bukan bebas. Ternyata ada batasannya. Beliau yang mengatakan sendiri, walam yahillu li, kata Rasulullah, enggak halal juga bagiku untuk melakukan qital, perang di tanah haram ini, illa sa'atan minan nahar, kecuali ada sesaat waktu di waktu siang. Fahuwa haramun bihurmatillah, dan hal itu haram dengan dasar kehormatan Allah ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh duri-durinya dicabut, enggak boleh. Kalau ada durinya di situ, duri-duri pohon itu maksudnya, jangan antum patah-patah. Ya, tidak boleh. Wala yunaffaru saiduhu, hewan buruannya enggak boleh diusir-usirin. Wala yaltaqit luqatahu, tidak boleh diambil barang tercecer, enggak boleh. Ada dompet, ada duit, ada apa barang berharga itu tidak boleh diambil illa man arrafaha, kecuali dia ambil untuk mengumumkannya. Silahkan diambil, dapat gitu ya. Kayak kemarin kita kan rombongan umroh itu dapat ini, maka kita ambil, kemudian kita laporkan ke askar atau ke petugas, ada pos di situ untuk ya menitipkan barang yang tercecer, untuk dicari di sana siapa yang kehilangan. Ya, kalau tidak boleh mengambilnya kemudian dibawa pulang. Ih, dapat di Mekah aku nah, 1 batang emas. Ya, tidak boleh dibawa. La yaltaqit luqatahu illa man arrafaha wa la yuhtala khalaha, tidak boleh tumbuhannya itu dirusak, dicabutin. Faqala Al-Abbas, maka Al-Abbas pun waktu itu berkata, Abbas paman Nabi, ya Rasulullah, ketika Rasul mengatakan la yuhtala khalaha, enggak boleh tumbuhan-tumbuhannya itu dicabutin, rumput-rumputnya enggak boleh dicabutin. Abbas langsung berkata, ya Rasulullah, illal iskhir, gimana rumput iskhir? Rumput iskhir ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab waktu itu, mungkin sampai sekarang ya, digunakan untuk membuat parfum karena dia wangi, bisa memunculkan aroma yang wangi, dan banyak kebutuhan ya dari rumput iskhir tersebut. Bisa sebagai untuk tempat tinggal. Bahkan ada kisahnya kemarin kita sebut, ketika Mus'ab bin Umair meninggal, kain kafan itu yang ada cuma satu lembar, ditarik mau ditutup bagian kepala, kaki nongol, ditarik ke kaki, kepala nongol. Akhirnya didahulukan kepala, sisa kaki yang terlihat pakai rumput iskhir ini. Nah, Abbas tanya, gimana rumput iskhir ya Rasulullah? Kami butuh di Mekah itu, kadang kami cabutin. Ya, fa innahu liqainihim wa libuyutihim, karena sungguhnya iskhir itu biasanya dipakai untuk koin, ya bukan koin kita ya. Untuk kebutuhan parfumnya gitu ya, untuk hiasannya, hiasan. Libuyut untuk rumah. Biasanya kami pakai untuk nutup-nutup rumah yang agak lobang-lobang itu pakai ditutup-tutupi pakai rumput iskhir. Maka beliau mengatakan illal iskhir, kata Rasulullah, kecuali rumput iskhir enggak apa-apa. Nah, ini dikecualikan juga, rumput iskhir tidak mengapa. Baik, jelas ya? Ini dia dari pendapat pertama. Fa aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil balad asna'a ijlalihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala bersumpah demi negeri tersebut ketika dia memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal maknanya aqsama bihadzal balad,
Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah, asna atawajudika fihi, yaitu ketika beliau ada di sana, waqad uhillat laka, dan telah dihalalkan bagimu. Wa hadzal qaul alaihi aktsarul mufassirin, dan ini merupakan pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ahli tafsir. Wa sayaridu ala hadzal wajhi su'alun wa jawabuhu hasiluhu, dan akan muncul pula sebuah pertanyaan ya dari pendapat ini, maka jawabannya bisa kita hasilkan. Anna hadhihi surah makkiyah, surat ini kan surat makkiyah ya, surat yang diturunkan ketika beliau berada di Makkah. Nazalat qoblal hijrah, dan turunnya ini sebelum hijrah, sebelum ditinggalkan kota Makkah. Wa ihlalul baldah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna makana amul fath. Sementara beliau dibolehkan untuk melakukan hal yang terlarang tadi, melakukan pembunuhan gitu ya, eksekusi bunuh, itu kan setelah Fathul Mekah. Ayatnya sudah turun duluan sebelum hijrah. Paham gak ini? Berlakunya setelah Fathul Mekah. Bisa dipahami? Ayatnya sudah duluan turun, tapi belum berlaku untuk Nabi karena harus ditinggalkan kota Mekah. Tapi udah dikabarkan anta hilun, kau halal nanti di sini. Berbuat sesuatu yang itu tidak dihalalkan bagi yang lainnya. Hijrah. Ya. Kemudian melakukan lagi umroh lagi sampai beliau menaklukkan kota Mekah. Ketika menaklukkan kota Mekah baru berlaku ayat itu. Paham ya? Nah, baru berlaku ayat itu. Itu maksud beliau di sini. Wa hadza qad qala al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir qoulihi ta'ala, dan Imam Al-Qurtubi sungguh beliau telah berkata di dalam tafsirnya pada firman Allah Ta'ala, wa anta hilun bihadzal balad, yakni fil mustaqbal, maksudnya untuk yang akan datang, mustaqbal. Jadi itu dia firman Allah Ta'ala, tapi berlakunya untuk yang akan datang, bukan pada saat itu, bukan saat turunnya. Karena kalau pada saat turunnya sebelum hijrah, justru beliau intimidasi, diancam, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh. Loh gimana ini? Ya, loh gimana ini? Nah, sehingga maknanya adalah fil mustaqbal. Mislu qaulihi ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Apakah saat turunnya ayat itu? Saat turunnya ya surat ini, innaka mayyitun, ini surat Az-Zumar. Ya Muhammad, sesungguhnya kau akan mati. Innahum mayyitun, mereka juga akan mati. Apakah beliau meninggal dunia saat turunnya ayat itu? Tidak. Ya, lama baru beliau meninggal dunia. Nah, semisal itu. Wa misluhu wasi'un fi kalamil Arab. Yang semisal ini ya longgar ataupun luas sekali dalam kalamnya orang Arab. Taqulu liman ta'iduhul ikram wal hiba anta mukram wa mahbu. Sebagaimana engkau berkata kepada orang yang kau janjikan dengan kemuliaan dan kedekatan, engkau akan katakan anta mukram mahbu, engkau adalah orang yang dimuliakan dan akan didekatkan. Padahal tidak saat itu, belum diberikan, tapi udah dikatakan demikian. Nah, itu maksudnya di sini. Baik ya. Wa huwa fi kalamillah wasi'un li anna al-ahwal mustaqbalah indahu kal hadirah wal musyahadah. Kal hadiratil musyahadah. Baik, kita lanjutkan. Wa kafaka dalilun qati'an ala annahu lil istiqbal, dan cukuplah ini sebagai dalil yang qat'i bahwasanya itu untuk yang akan datang. Wa anna tafsirahu bil hal ya muhal. Anna surata bi ittifaqin makkiyah, bahwasanya surat ini dengan kesepakatan adalah surat makkiyah qoblal fathi, turunnya sebelum Fathul Makkah. Farawa Mansur an Mujahid, Mansur meriwayatkan dari Mujahid, wa anta hillun, bahwasanya makna wa anta hillun qala ma sana'ta fihi min syai'in fa anta fi hillin, apapun yang kau lakukan di tanah haram tersebut dari sesuatu maka engkau boleh melakukannya. Wa kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas juga berkata, uhillallahu yauma dakhala Makkah, dihalalkan bagi beliau pada hari beliau memasuki kota Makkah, ayyuk talaman syaa, untuk melakukan eksekusi pembunuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua,
wa anta hillun bihadzal balad wa anta halalud dam indahum, bahwasanya darahmu dihalalkan di sisi mereka, di sisi orang kafir. Tapi yang paling banyak pendapat yang pertama, lil mustaqbal, bahwasanya itu merupakan janji Allah untuk yang berikutnya. Baik. Yastahilluna damaka, mereka menghalalkan darahmu, wa yastahilluna qatlaka, mereka menghalalkan untuk membunuhmu, wa idzaaka, mereka membolehkan mengganggumu, ma'annahum yuharrimunal baldah, padahal mereka menyatakan negeri itu adalah tanah haram. Ya, jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir pada waktu itu di awal-awal Islam, ketika beliau mulai muncul dakwahnya di Mekkah, mereka juga orang-orang kafir menyatakan tanah itu adalah tanah haram, mereka paham itu. Tapi kalau untuk Nabi enggak. Ya kan? Untuk membunuh Nabi, mengganggu Nabi, nah itu enggak haram. Ada yang memaknai demikian. Ini pendapat yang kedua. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, mabniun ala anna la nafiyah, yaitu dibangun di atas tafsiran bahwasanya la-nya itu la nafiyah. Maknanya apa? La uqsimu bihadzal balad asna'a hululika fiha wa iqamatika fiha wa iqamatika biha. Aku tak akan bersumpah demi negeri ini ketika engkau berada di dalamnya dan bermukim di dalamnya. Nah, ini pendapat yang ketiga, tadi menyambung i'rabnya dari la uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad dengan la nafiyah. Wallahu a'lam. Jelas ya? Itu maksudnya wa anta hillum bihadzal balad. Baru 2 ayat kita, tapi alhamdulillah. Cukup dulu insyaallah sampai di sini. Sudah ada isyarat tadi dari jamnya, tit katanya. Udah gitu ya maknanya. Hah? Nanti insyaallah kita sambung lagi beberapa tafsiran yang tersisa sampai kepada wa hadainahun najdain. Kita baru di wa anta hillun bihadzal balad. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.